Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi integral untuk menghitung volume benda putar. Mungkin sudah tidak asing bagi kalian di kehidupan sehari-hari ada benda yang tidak dapat dihitung secara normal, seperti kita SMA menghitung tabung, menghitung bola, volumenya. Itu kan harus bangun yang benar-benar sempurna. Tapi kita akan kesulitan ketika bangun tersebut memiliki fungsi atau seperti tabung tapi tidak sempurna. Ada likukannya di situ, ada gelombangnya, dan ada suatu bentuk-bentuk yang jarang kita temui di tabung normal. Oke, next. Oke, yang akan kita pelajari dalam video kali ini adalah menghitung volume benda putar menggunakan 3 metode. Yang pertama adalah metode cakram, yang kedua metode cincin, yang ketiga metode kulit tabung. Ini adalah metode yang familiar. Oke, akan saya jelaskan. Pertama adalah metode cakram. Oke, kita perhatikan gambar daerah D. Jadi gambar yang diarsir dengan tanda D. Di situ atasnya ada suatu fungsi fx. Fungsi fx ini sepanjang A sampai B. Oke, sambil kalian pahami. Setelah itu akan kita putar terhadap sumbu X. Sehingga membentuk suatu bangun yang ada di sebelah kanannya. Suatu tabung. Tetapi selimut tabungnya merupakan suatu fungsi. Mungkin kalau di SMA kita diajari cara menghitung volume tabung, tapi bukan volume yang kulit tabungnya berupa fungsi. Oke? Sampai sini dapat dipahami? Oke, next. Jadi bagaimana ketika kita ingin menghitung suatu volume tabung yang memiliki selimut bergelombang atau suatu fungsi? Nah, maka perlulah kita dekati dengan integral. Untuk menghitungnya, nah ini misal di gambar ini, gambar yang atas, itu kita akan ambil, kita bikin suatu persegi panjang dengan lebar delta X. Delta X ini berada di antara A dan B. Kita ambil persegi panjang. Setelah itu persegi panjang tersebut kita putar. Maka akan membentuk suatu tabung yang sempurna. Gambar yang di bawahnya. Kita tahu volume tabung itu adalah pi R kuadrat dikali tinggi. Atau luas alas dikali dengan tinggi. Pada gambar di sini, maka pi tetap menjadi pi. Sedangkan R atau jari-jarinya itu adalah panjangnya ini. Panjang titik pusat ini ke tepi lingkaran. Karena panjangnya ini, maka kita pakai fx. Sedangkan bagaimana dengan tingginya? Tingginya kita pakai lebarnya. Jadi kita pakai delta X atau tebalnya. Sehingga kita tahu volume daerahnya kita dapat aproksimasi menjadi pi, karena yang akan kita hitung adalah suatu tabung yang utuh, maka kita pakai
integral. Integral batasnya bagaimana? A sampai B. Fx dx. Dapat kita aproksimasi dengan Pi integral A sampai B Fx kuadrat dx. Oke, kita coba perhatikan simulasi gambar berikut ini. Jadi kita punya suatu fungsi, yaitu Y sama dengan akar X. Setelah itu kita tarik garis. Ada garis X, ada garis 4 pada titik X4. Kita putar, maka akan membentuk suatu apa itu? Suatu bangun potongan bola atau potongan oval ya. Kita perhatikan. Sehingga kita akan mudah menghitung suatu bangun yang kulitnya adalah fungsi. Kita bisa gunakan cara integral untuk menghitung volumenya ketika diputar. Nah, kebetulan di sini contohnya adalah diputar terhadap sumbu X. Jadi rumus ini tidak hanya untuk sumbu X, bisa juga untuk sumbu Y. Tergantung benda itu akan diputar terhadap sumbu apa. Nah, sehingga kita dapat menghitung. Sekarang kita lihat contohnya. Tentukan volume benda putar yang terjadi jika daerah D yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat, sumbu X dan garis X sama dengan 2. Diputar terhadap sumbu X. Nah, jadi kita perhatikan gambar yang atas dulu. Kita sebelumnya punya fungsi Y sama dengan X kuadrat. Nah, gambarnya seperti ini. Dan dibatasi X-nya sama dengan 2. Ketika kita putar, kita ambil dulu lah persegi panjang di antaranya dengan lebar delta X. Ketika kita putar, akan membentuk suatu tabung yang sempurna. Nah, jika irisan bangun itu kita hitung, maka akan sesuai dengan rumusnya tabung. Karena ini kulitnya berupa fungsi, tabungnya tapi kulitnya berupa fungsi. Maka untuk menghitung volume kita aproksimasi. Nah, di sini kebetulan jari-jarinya adalah X kuadrat sesuai dengan fungsinya. Jadi Pi X kuadrat dikalikan delta X. Atau dapat kita sederhanakan Pi X pangkat 4 delta X. Sedangkan untuk volume benda putarnya, kita bisa menggunakan integralnya. Pi integral 0 sampai 2, karena di sini batasnya adalah 0 sampai 2 yang akan kita hitung. Kita masukkan X pangkat 4 dx. Nah, sehingga kita dapat hitung berapa volume benda putar tersebut. Nah, cukup dengan mengetahui fungsinya dan batas X-nya. Sekarang yang akan kita pelajari adalah bagaimana jika itu fungsi diputar terhadap sumbu Y. Nah, konsepnya hampir sama. Kita punya suatu fungsi dengan panjang di sumbu Y, C sampai D. Kita putar terhadap sumbu Y. Nah, maka akan membentuk suatu tabung. Tabung, tetapi kulitnya adalah suatu fungsi. Nah, cara hitungnya bagaimana? Hampir sama.
Sama, kita iris dulu, kita bikin persegi panjang. Setelah itu kita putar, sehingga kita bisa aproksimasi volumenya. Nah, jadi volumenya dapat kita aproksimasi sesuai dengan rumus volume tabung. Nah, setelah kita masukkan kembali ke panjang sumbu, kita bisa gunakan integral. Jadi sepanjang apa? Sepanjang C sampai D. Berarti integral C sampai D G kuadrat Y. Nah, karena di sini kita putar terhadap sumbu Y. Sehingga pakai DY. Masih banyak contoh-contoh lainnya. Dan mungkin nggak harus saya jelaskan semua contohnya. Nanti bisa adik-adik baca buku, pelajari kembali, cari referensi lain, sehingga pengetahuan yang kita tahu tentang integral itu menjadi luas. Oke, berikutnya adalah metode cincin. Bagaimana itu metode cincin? Seperti yang kalian ketahui, suatu benda cincin itu memiliki lubang di tengahnya. Nah, atau kalian pernah lihat donat? Lah, hampir sama seperti itu. Jadi tengahnya ada lubang. Jadi kita punya suatu fungsi di atas. Coba perhatikan di gambar sebelah kiri. Ada suatu fungsi di atas, tetapi di bawahnya juga ada suatu fungsi. Jadi ada dua fungsi di sini. Dan akan diputar terhadap sumbu X. Nah, jadinya adalah gambar di sebelah kanan. Jadi suatu tabung, tetapi di dalamnya ada lubang. Bagaimana cara menghitungnya? Yaitu dengan menggunakan integral metode cincin. Oke, untuk menghitung volume benda putar, gunakan pendekatan iris, hampiri, jumlahkan, dan ambil limitnya. Oke, paham? Jadi, misal kita gunakan persegi panjang di antara A sampai B. Setelah itu kita putar. Maka akan membentuk suatu cincin yang sempurna. Seperti gambar yang ada di bawahnya. Gambar yang ada di bawahnya ini, bagaimana kita cara menghitungnya? Yaitu dengan volume tabung yang luar dikurangi dengan volume tabung yang kecil atau yang ada di tengahnya ini. Sehingga volume dapat kita aproksimasi dengan Pi. Misal fungsi yang pertama adalah Hx ya. Jadi Pi Hx kuadrat dikurangi dengan Gx kuadrat delta X. Oke, sampai sini paham? Jadi jari-jari luar jarak dari sumbu putar ke batas daerah paling luar. Sedangkan jari-jari dalam atau Gx adalah jarak dari sumbu putar ke bagian batas daerah paling dalam. Sehingga volume cincin keseluruhan dapat kita aproksimasi Pi integral A sampai B Hx kuadrat dikurangi dengan Gx kuadrat dx. Nah, inilah yang disebut dengan metode cincin. Kita menghitung dari rumus awalnya, kita kurangi dengan fungsi yang ada di dalamnya. Nah, sehingga kita dapat menghitung keseluruhan volume benda cincin tersebut. Kita akan coba masuk ke contohnya.
Contoh, tentukan volume benda putar yang terjadi jika daerah D yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat, sumbu X dan garis X sama dengan 2. Diputar terhadap garis Y sama dengan negatif 1. Oke. Jadi yang pertama yang perlu kita lakukan adalah jika irisan maksudnya persegi panjang yang ada di gambar atas itu, garis Y sama dengan 1, akan diperoleh suatu cincin dengan jari-jari dalam 1 dan jari-jari luar X kuadrat plus 1. Sehingga volume dapat kita aproksimasi Pi X kuadrat plus 1 kuadrat dikurangi dengan 1 kuadrat delta X. Kita sederhanakan Pi dikali X pangkat 4 ditambah 2X kuadrat ditambah 1 dikurangi 1 delta X. Sehingga dapat kita sederhanakan lagi Pi X pangkat 4 ditambah 2X kuadrat delta X. Sekarang kita akan coba hitung keseluruhan. Jadi volume benda putarnya kita aproksimasi Pi integral 0 sampai 2 karena batas garis X-nya sampai 2. X pangkat 4 ditambah 2X kuadrat dx. Nah, dengan integral ini kita dapat menghitung luas fungsinya yang dibatasi atau diputar di garis Y negatif 1. Oke, begitulah cara pengerjaan integral metode cincin, metode cakram. Nah, semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Good luck. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.